Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya diberikan kesehatan oleh Allah dan insya Allah kami akan membahas sedikit tentang silaturahmi, yang mana di antara amalan yang sangat agung dan di antara amalan yang sangat mulia yang merupakan jalan menuju kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat, yaitu amalan menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan atau serahim yang bersifat wajib kepada kita dan juga yang sunnah. Para pemirsa yang saya hormati, silaturahmi merupakan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah. Dan ini merujuk pada momen yang sangat bersejarah sekali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Dakwah pertama beliau di kota Madinah, yaitu Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsus salam," kata Rasulullah, "tebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, dan berilah makanan sebagai bentuk kasih sayang. Wasilul arham, serta sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil-laili wan nasu niyam, serta salatlah di waktu malam di keadaan manusia sedang terlelap di dalam ketidurannya. Tadkhulul jannata bisalam, dengan demikian niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Artinya salah satu menuju jalan keselamatan yaitu dengan mengamalkan silaturahmi. Para pemirsa yang saya hormati, amalan silaturahmi ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 21 dan seterusnya, di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasluna ma amarallahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung tali silaturahmi yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafu su'al hisab. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan khawatir terhadap hisab yang buruk. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar di dalam mengharap wajah Allah, di dalam mencari wajah Allah. Artinya orang-orang yang sabar dengan mengharap pertemuan dengan Allah di surganya. Dia sabar menjalani silaturahmi. Entah dia pergi ke kerabatnya yang dekat ataupun yang jauh, dia melaksanakan silaturahmi dengan penuh kesabaran. Wa aqamus shalah, dan dia juga sabar di dalam melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia juga sabar di dalam berinfak dari harta yang diberikan Allah kepada dia, berinfak secara samar ataupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan-keburukan dengan kebaikan. Artinya semisal kita pergi silaturahmi,
entah itu ke orang tua kita atau ke bibi kita, ke tante kita, ke om-om kita. Kemudian mereka merespon kita, menanggapi kita, kedatangan kita dengan keburukan-keburukan, dengan omongan yang kasar, dengan omongan yang tidak mengenakkan, atau hidangan yang menyakitkan, yang tidak pantas untuk dihidangkan. Maka kita tolak keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Dan kita berinfak juga kepada mereka, memberikan harta, entah dengan sembako atau lain sebagainya, entah uang. Ulaika lahum uqbad, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kesudahan yang sangat baik. Kesudahan yang baik itu seperti apa? Allah menjelaskan di ayat setelahnya, jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan masuk surga Aden. Salah satu nama surga itu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke surga tersebut. Dengan siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk beserta keluarga-keluarga mereka, nenek-nenek moyang mereka, pasangan istri-istri mereka atau suami-suami mereka dan keturunan-keturunan mereka as-soleh yang baik-baik. Jadi yang baik dari kalangan nenek moyang kita, pasangan kita, keturunan kita yang soleh-soleh akan masuk bersama kita. Wal malaikati yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat akan masuk ke tempat-tempat kalian dari segala pintu. Untuk apa? Salamun alaikum bima sabartum, untuk mengatakan selamat sejahtera bagi kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, maka inilah nikmat dari tempat kesudahan tersebut. Artinya surga. Yang ayat ini menjelaskan bahwasannya di antara jalan menuju surga adalah kita dengan mengamalkan silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati. Dan bahkan ini silaturahmi ini bahkan dikenal oleh musuh-musuh Islam pada waktu itu. Yang mana Abu Sufyan yang tatkala itu masih kafir dan menjadi gembong-gembong orang kafir Quraisy, ketika dipanggil oleh Heraklius, Raja Romawi, dia dipanggil beserta rombongannya. Dan Raja Heraklius bertanya kepada mereka, "Madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, "Qultu yaqulu." Kami berkata yaqulu, Nabi Muhammad berkata, bersabda, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah engkau hanya kepada Allah yang Maha Esa. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Watsaraku ma yaqulu aba'akum, serta tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian yang bersumpah dengan nama selain Allah. Wa ya'muruna bis-shalah, dan Muhammad memerintahkan kami untuk salat. Wasidqi, dan berkata jujur. Wal afaf, dan memerintahkan kami untuk berakhlak mulia. Wassilah, dan Muhammad memerintahkan kami untuk menyambung silaturahmi. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kami untuk berkata jujur, berakhlak yang mulia, untuk sholat, dan menyambung silaturahmi. Bahkan musuh pun tahu di antara yang dikonsentrasikan di dakwah Islam dari Nabi Muhammad itu loh, yaitu juga menyambung silaturahmi. Para pemirsa yang saya hormati, dan silaturahmi ini juga bukan cuma hanya memiliki kemanfaatan di akhirat, tapi juga ada kemanfaatan di dunia.
Apa sih kemanfaatan silaturahmi di kehidupan dunia ini? Yaitu kata ulama ada dua. Yang pertama dipanjangkan umurnya, dua dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba minkum ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyusil rahimahu." Yang artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Berarti silaturahmi ini merupakan jalan menuju panjangnya umur dan merupakan jalan menuju diluaskannya rezeki. Kalaulah kita berbuat baik kepada orang, kita akan mendapatkan pahala satu yang dilipat gandakan oleh Allah seberapa banyak mungkin, tergantung kualitasnya. Tapi bila kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, lebih-lebih yang bersifat wajib, yaitu karib kerabat kita yang bersifat wajib, yang kita wajib menyambungnya, antara lain adalah kedua orang tua kita dan saudara-saudari kedua orang tua kita. Itu wajib kita sambungi. Dan keponakan kita yang asli, kita wajib, dan saudara-saudara kita, dan mbah-mbah kita, nenek moyang kita yang masih hidup, dan saudara-saudaranya yang mahram kepada kita, maka itu wajib bagi kita menyambungnya. Sedangkan sepupu yang bukan mahram, 2 pupu, 3 pupu, maka itu bersifat sunnah. Tapi yang bersifat wajib adalah yang ke atas dan yang ke pinggir dari orang tua atau saudara-saudarinya. Kita wajib menyambungnya. Para pemirsa yang saya hormati, dan kalaulah kita berbuat baik kepada orang, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Apabila kita berbuat baik kepada kerabat, maka kita akan mendapatkan 2 kebaikan. Satu kebaikan kita berbuat baik, entah berinfak atau membantu-bantunya. Yang kedua, kita mendapatkan pahala silaturahmi. Jadi memiliki 2 pahala yang dilipat gandakan tergantung kualitas ibadah yang kita lakukan. Yang karena pada hakikatnya kita sangat butuh banyak pahala dan kita butuh kesehatan, panjang umur. Kita butuh makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak tanpa ada pantangan. Dan kita juga butuh panjang umur yang bermanfaat, yang penuh dengan keberkahan. Maka hendaklah kalian sambunglah tali silaturahmi. Para pemirsa yang saya hormati, dan sebaliknya bagi orang yang berpaling dari perintah ini, dia tidak mau bersilaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak masuk surga, kata Nabi. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih." Dan orang-orang yang mengingkari janjinya setelah berikrar terhadap Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan tali silaturahmi yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Terus apa? Wa yufsiduna fil ardh, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, mereka itulah yang akan mendapatkan laknat-laknat Allah dan tempat kesudahan yang buruk bagi mereka. Dan tempat kesudahan di sini kata ulama tafsir yaitu neraka al-jahim, neraka jahanam.
Maka dari itu bagi kita umat Islam harus memperhatikan tentang silaturahmi ini, terutama yang wajib bagi kita, yang bersifat mahram-mahram kita, dan yang sunnah juga kita amalkan. Karena sunnah itu merupakan amalan yang membuat keselamatan bagi kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Dan yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan sedikit pun untuk hal itu, untuk mengamalkan perintah Allah. Maka kita mintalah kepada Allah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, yang menggerakkan kita, yang mengendalikan kita untuk melakukan kebaikan, tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, semoga kita orang-orang Islam diberikan kekuatan, kemampuan untuk menyambung silaturahmi, serta kita orang Islam diberikan rezeki yang banyak, yang luas, dan dipanjangkan umurnya yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga kita semuanya orang Islam diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan apabila ada salah luput, itu murni dari kami. Kami mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.